Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita lanjutkan pokok bahasan kita, yaitu akan kita bahas adalah halaman 57 tentang titik berat. Pada pokok bahasan ini itu banyak sekali aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa tower dari towernya seluler ya, pemancar seluler itu bentuknya seperti itu. Kemudian berapa jembatan itu bentuknya seperti itu. Jawabannya karena letak titik berat itu akan mempengaruhi kekuatan dari benda. Pada pokok bahasan ini nanti saya kasih lembar kerja untuk dipraktekkan untuk mendapatkan persamaan titik berat. Nah, konsep titik berat adalah sebagai berikut, anak-anak. Kalau saya punya sebuah karton gitu ya, ini sama ya. Gambar A dan gambar B sama ya, gambar A dan gambar B sama. Kalau saya punya karton ya, kita letakkan pada diagram kartesius ya dengan sumbu O gitu ya, sama ini O. Maka karton ini akan dipengaruhi oleh berapa gaya berat. Contohnya saya ambil 2 saja. Jadi misalkan ini itu 2 Newton, ini 4 Newton. Nah, kalau dua ini itu kita resultankan, maka akan sama dengan sebuah gaya resultan sama dengan jumlah dari 1 dan 2 ini. Baik, kita selesaikan satu-satu. Bagaimana kita menyelesaikannya adalah kita menggunakan pada gambar 1, ya gambar A, kita bisa menggunakan sigma momen itu di poros O itu sama dengan 0. Ya. Oh, salah, anak. Ini karena kita akan mencarinya ya. Bentar. Kita hapus dulu. Ini. Nah, sigma momennya gimana? Sigma momennya dipengaruhi oleh ya momen start. Oleh momen W1 dan momen oleh W2. Nah, sama-sama searah jarum jam, maka kita dapatkan ini. Momen itu hasil kali antara lengan W1 ya, min ya, kalikan W1 min lengan W2 kalikan W2. Nah, lengan W1 itu adalah X1 kalikan W1 min lengan W2 adalah X2 kalikan W. Ini persamaan 1. Nah, baik. Di gambar B, ya di gambar B ini, maka kita dapatkan sigma taunya di 0 itu sama dengan min tau dari WR. Nah, min lengan WR kalikan WR. Atau kita dapatkan min X kalikan WR. Ini kita anggap sebagai persamaan 2. Ini persamaan 2. Karena persamaan 1 dan persamaan 2 ini satu benda, maka bisa kita katakan maka persamaan 1 ya. Persamaan 1 itu sama dengan persamaan 2. Kita masukkan min X kalikan WK sama dengan min X1 kalikan W1 min X2 kalikan W2. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan, ya akan kita dapatkan minnya hilang semua, anak-anak, ya. X. Nah, karena WR ya, bukan WK. WR ini sama dengan resultan atau W1 ditambah W2, maka akan kita dapatkan ini X1 kalikan W1 ditambah X2 kalikan W2. Dengan demikian, kita bisa mencari berapakah komponen dari X-nya. X-nya sama dengan X1 kalikan W1 ditambah
X2 kalikan W2 dibagi dengan W1 plus W2. Nah, dengan menggunakan persamaan ini ya, maka kita bisa mencari, karena titik itu adalah koordinat X, Y, maka Y-nya itu tidak jauh beda dengan X. Maka kita dapatkan Y1 kalikan W1 ditambah Y2 kalikan W2 dibagi dengan W1 plus W2. Nah, ini persamaan titik berat anak-anak. Baik, di persamaan titik berat ini ya, kita bisa mencari kalau kebetulan bendanya bermassa. Jadi namanya pusat massa. Bagaimanakah kalau bendanya massa gitu? Ya, kita turunkan dari atas ini. X itu sama dengan X1 kalikan W. W itu kan massa. 1 kalikan gravitasi ditambah dengan X2 kalikan massa 2 kalikan gravitasi dibagi dengan massa 1 kalikan gravitasi ditambah massa 2 kali gravitasi. Q-nya bisa kita coret, akan kita dapatkan sebuah persamaan baru. X1 kalikan M1 ditambah X2 kalikan M2 dibagi dengan massa 1 ditambah dengan massa 2. Ini kalau kebetulan bentuknya massa. Kalau dibentuknya volume, bisa kita ubah jadi pusat volume gitu ya. Kalau dalam bentuk volume, kita turunkan dari yang atas ya. X ya, itu sama dengan ini ya, ini X1 kalikan massa 1. Rho itu sama dengan massa per volume. Nah, maka akan kita dapatkan massa itu sama dengan volume 1 ya, kalikan rho ditambah X2 kalikan volume 2 kalikan rho dibagi dengan volume 1 kalikan rho ditambah volume 2 kalikan rho. Rho-nya dicoret. Akan kita dapatkan X1 ya kalikan volume 1 ditambah X2 kalikan volume 2 dibagi dengan volume 1 ditambah volume 2. Nah, dari volume ya, dari volume kita bisa mencari berapakah luas ya. Jadi kalau dalam bentuk luas, ini dalam bentuk luas atau A, maka akan kita dapatkan volume sama dengan luas alas itu kalikan tinggi ya. Oke, saya hapus dulu biar jelas. Luas alas kalikan tinggi. Sehingga bisa kita katakan nilai X-nya itu sama dengan X1 kalikan A1 kalikan H ditambah X2 kalikan A2 kalikan H dibagi H1 kalikan H ditambah H2 kalikan H. Atau hanya kita coret semua, akan kita dapatkan X1 kalikan A1 ditambah X2 kalikan A2 dibagi dengan A1 plus A2. Nah, bisakah dalam bentuk batang? Bisa. Misalkan dalam bentuk batang panjang. Ini ya. A itu kan paling gampang panjang kali lebar lah, paling gampang di situ ya. Kalau di fisika itu panjang dan lebar sama L-nya. Baik, kita selesaikan ini. Baik. Untuk mendapatkan bagaimanakah titik X-nya, berarti X-nya itu sama dengan A1 ya, kalikan panjang 1 kalikan lebar ya, ditambah X1-nya belum. X1 kalikan dan ada yang salah ini. X1
kalikan panjang 1 kalikan lebar gitu ya. Kemudian X2 kalikan panjang 2 kalikan lebar gitu ya. Dibagi dengan L1 kalikan panjang, L1 kalikan lebar 1, L2 kalikan B. Kita punya, kita coret semua, lebarnya kita coret, akan kita dapatkan X1 kalikan L1 ditambah X2 kalikan L2 dibagi dengan L1 plus L2. Begitu anak. Jadi pada saat X-nya kita dapat, maka Y-nya juga akan tidak jauh beda. Maka Y-nya bagaimana? Ya persamaan Y-nya pasti gitu ya. Y1 kalikan L1 ditambah Y2 kalikan L2 dibagi dengan L1 plus L2. Begitu pula yang lain. A maupun volume maupun massa. Ini konsep dasarnya kalau kita bicara tentang gaya berat, gitu ya. Titik berat, koordinat titik berat. Baik, kita coba selesaikan ya soal latihan 1.19. Baik, kita selesaikan. Soal latihan 1.19. Di situ ada sebuah karton berbentuk huruf F gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian masing-masing ini diketahui panjang lebarnya. Apa yang harus kalian kalian lakukan gitu ya. Begini anak-anak. Kalau itu luas ya, mencari titik berat, koordinat titik berat tinggal kalian silang gitu. Nah, ini pasti H, Y. Ini kalau bentuknya luas. Nah, kalau panjang begini, nah, titik berat pasti di tengah. Ini X-nya. Ya. Kalau ke atas Y-nya. Kalau gini, berarti ini Y-nya. Kalau volume bagaimana? Nah, tergantung bentuk bendanya. Seperti itu. Karena ini dalam bentuk luas, kita selesaikan ini dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama bagilah bentuk F ini menjadi 3 bangun. Misalkan begini. Ini bangun pertama. Ya. Ini bangun 1. Ini 2. Ini 3. Ini tidak jadi masalah kalian bolak-balik anak-anak. Nah, kalau sudah, tentukan koordinat titik beratnya. Tinggal kalian silang pojok dengan pojok, di situ akan kita dapatkan begini. Ya. Salah. Nah, akan kita dapatkan di sini X2, Y2. Ini kita dapatkan X1, Y1. Kemudian di sini akan kita dapatkan X3, Y3. Nah, kalau sudah tinggal perhatikan gambar itu. Jadi, kalau jarak ini 3, maka otomatis ini 6. Kalau ini 10, ini 4, gitu ya. Ini 2, ini 2. Nah, kalian tinggal tentukan. Baik, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian lihat satu persatu. Yang pertama ini adalah untuk yang satu. Untuk yang satu, tentukan dulu X1, Y1-nya. Berapa menurut kalian? Kalau ini 3, ini 2, oh ini 3. Nah, berarti 1,5 ya. Jarak dari sini 1,5. 1,5 tambah 3, 4,5. Y-nya, ini dari sini 4. Kemudian ini berarti kan 1. Berarti 5. Nah, menentukan koordinat ini kalian harus canggih.
Karena kesalahan angka di sini, maka otomatis kalian akan mendapatkan hasil akhirnya pasti salah. Nah, coba kalau satu ini sudah saya tentukan, kalian tentukan 2 dan 3. Kalian taruh di catatan, kemudian nanti pada saat tim kalian tinggal menjawab pertanyaan saya, ya. Carilah yang kedua berapa x2, y2, kemudian yang ketiga juga sama x3, y3. Nanti baru kita gunakan persamaan-persamaan yang sudah kita turunkan di atas ini. Nah, mau cari apa kalian? Nah, kalau mau mencari luas ya gunakan ini. Nah, itu. Seperti itu. Akan coba kalian carilah, dengan mencari ini kalian akan tahu persis jawaban kalian itu benar atau salah. Oke, seperti itu anak-anak. Kemudian bentuk dari koordinat titik berat ini memang bisa panjang, seperti bisa batang ya, seperti di halaman. Kalau batang ya atau garis, batang atau garis itu ada di tabel 1.1. 1.U2. Ada di halaman 57. Kalau bentuknya luas ya, luas itu ada di tabel 1.3a. Ada di halaman 58. Kemudian kalau dalam bentuk volume ada di tabel 1.3b. Ada di halaman 61. Nah, jadi nanti kalian lihat saja bentuk dari yang akan kalian cari titik beratnya itu bentuknya contoh ya. Di halaman 57. Contohnya itu garis lurus atau busur lingkaran atau busur setengah lingkaran. Itu memiliki titik berat masing-masing. Begitu juga ya, begitu juga dalam bentuk volume. Dalam bentuk volume yang ada di halaman 61 itu bisa kulit prisma, bisa kulit silinder, kulit dimas, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam bentuk pejal di halaman 62. Jadi tabel 1.4 itu khusus benda pejal. Ini tabel ini ya. Ada di halaman 62. Seperti itu. Kalau sudah kalian pahami, artinya yang paling banyak keluar itu memang dalam bentuk luas. Tapi dalam bentuk yang lain tolong kalian tentukan juga. Oke, saya kasih contoh yang kedua, bis. Untuk kalian nanti tinggal menentukan yang ketiga. Yang kedua ini karena jaraknya 6, maka separuhnya adalah 3. Ditambah 3 dari sini, kita akan X-nya kita dapatkan 6. Y-nya berapa? Y-nya itu kita tinggal jumlahkan. 4 ditambah 2, 6, ditambah 2, 8, ditambah 1, 9. Maka harapan saya kalian bisa menentukan X3, Y3. Kalau sudah didapatkan X, Y-nya sudah didapatkan semua, maka tinggal masukkan ke persamaan mana ya, persamaan luas ya. X sama dengan X1 kalikan A1. Ini kan bisa dicari luasnya. Cari luasnya. X1 ditambah dengan X2 kalikan A2 ditambah dengan X3 kalikan A3. Selesai untuk X. Begitu juga Y akan didapatkan. Baik, itu anak-anak tentang materi titik berat. Harus tetap semangat belajar dari rumah. Jadi kalau ada pertanyaan yang di video ini kalian tidak pahami, kalian nanti bisa bertanya di room team. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.